نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين ومسلمات المؤمنات خصوصا شيخنا الإمام العلامة صاحب المؤلف الكتاب المقدمة الحضرمية وشيخنا الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني السعدي المجهري حاضر التريمي وشيخنا الإمام العلامة صاحب الكتاب بشر الكريم بشر مشايخ التعليم للإمام العالم فقيه محقق سعيد بن محمد بن علي باشر الدواني الحضرمي الشافعي نفعنا الله بهما وبعلومهما وبكم بالدار الأمين على الدنيا والصلاة يغفرهما ويرحمهما ويعلي درجات الجنة وأن يعيد على بركاتهم وأسرارهم ونورهم والنور في الدين والدنيا والآخرة يرزقون العلم والعمل ويحفظون من الزهي والزلال ويرزقهم فتوح المنوح الرسول صالح الجسد القلب والقلب التنسح يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين على هذه النيات ولكل صالح وإلى خلتنا بالفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين ومن تبعهم واهتدى بهديهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukurlah, ma'asyarul hadirin, ma'asyarul muslimin, rahmatullah, segenap jemaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keberuntungan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir setiap Lailatul Rubu mengaji menuntut ilmu sambil membaca Burdatul Madih. Mudah-mudahan apa menjadi niat kita, hajat kita kesemuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Hadirin, marilah untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan ilmu kita. Masih dalam kajian kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, kitab fikih karangan Al-Imam Al-Arif Billah Abdullah bin Abdurrahman Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mudhiji Al-Hadrami Al-Tarimi, yang juga disyarahkan oleh Imam Al-Allamah pengarang dari kitab Bushrul Karim, sarah dari kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah oleh Al-Imam Sa'id bin Muhammad bin Ali Bakshin Ad-Dawani rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bikum bindal amin. Masih kita dalam faslun fima yustahabbu liqadil hajah. Apa-apa saja yang dianjurkan bagi orang-orang yang buang hajat, ya, tentang beberapa kesunahan-kesunahan. Di antaranya juga ada sesuatu hal yang wajib, ya. Fasal yustahabbu liqadil hajah baulan aw ghaitan. Pasal yang menerangkan bagi orang-orang yang buang hajat, baik buang hajat kecil ataupun buang hajat air besar. Di sini maknanya al-baul itu adalah pipis, aw ghaitan buang air besar,
ayal basana alaih. Pertama dianjurkan memakai kedua sandalnya. Wa yastura ra'sahu, menutup kepalanya dengan peci, topi dan sebagainya. Wa yakhudha ahjarul istinja, mengambil batu-batu untuk cebok istinja. Wa yuqaddima yasarahu inda dukhul, dan mendahulukan kaki kirinya ketika masuk. Wa yumnahu indal khuruj, dan mendahulukan kaki kanannya ketika keluar dari kamar kecil. Wa qad yaf'alu fi sakhra, demikian pula ini bisa dilakukan ketika kita berada di padang pasir atau padang sahara, sekalipun bukan kamar kecil ya. Kalau kita mau masuk untuk hajat, itu kesunahan tetap masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala, dan janganlah membawa sesuatu benda-benda yang terdapat di dalamnya tertulis zikir-zikir Allah, sebutan-sebutan nama Allah atau nama-nama Rasul, nama-nama aulia, foto-foto dan sebagainya, wali-wali. Wa ya'tamida ala yasarihi, dan dianjurkan juga bertumpu pada kaki kirinya. Wa yab'uda wa yastatirah, dan hendaklah dia menjauh ya dari tempat air seninya, mungkin tempat-tempat yang terkena daripada najis atasnya atau jauh dari pandangan orang dan tertutup ya, dari pandangan orang. Wala yabul, jangan-janganlah dia buang air kecil fi ma'in ragid, di air-air yang diam atau air-air yang menggenang, atau waqalilin jarin, air yang mengalir tapi mengalirnya sedikit ya, hampir-hampir seperti air yang menggenang. Wala fi khujrin, jangan pula buang air seni di lubang-lubang, paralon-paralon, atau wala fi mahabbi rihin, pada arah tertiupnya air, angin ya, berawalan tertiupnya angin. Wala fi tariq, jangan pula pipis di tempat-tempat jalan-jalan umum. Wa tahta syajaratin musmiratin yukalu samaruha. Nah, ini sampai di sini kemarin kita bahas. Dan jangan pula kita pipis di bawah pohon yang berbuah, yang buahnya juga dimakan oleh manusia dan sebagainya. Wala yatakallam, jangan berbicara illa li darurah, kecuali itu darurat. Wala yastanjiya bil ma'i fi mawdhihi, jangan beristinja dengan air di tempat kita pipis ya, di tempat kita buang air kecil. Wa ayyastabri'a minal baul, dan hendaklah dia membersihkan anggota-anggota tubuhnya dari air seni ya, dari pipisnya. Wa yaqula inda dukhulihi, dan mengucapkan tatkala masuk dengan doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa inda khurujihi, dan ketika keluarnya dianjurkan membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil ada wa 'afani. Wa la yastaqbilul qiblat, jangan menghadap kiblat, atau wala yastadbiruha, atau membelakanginya. Wa yahrumu dzalika illam yakun bainahu wa bainaha satir, dan hal itu diharamkan jika tidak ada tabir yang menghalangi antara dia dan kiblat tadi itu ya kan. Au ba'uda anhu aktsara min salasati adru'in, atau jauhnya darinya lebih dari 3 hasta. Ini jauh, enggak ada tabir, terus jauh antara dia sama kiblat lebih dari 3 hasta. Au kana satiru aqalla min thulutsay dhira'in, atau tingginya tabir itu hanya kurang dari 2/3 hasta. Illa fil mawadhi'il mu'taddati lidzalik, kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu, seperti toilet-toilet yang tempat untuk memang buang air kecil atau buang air besar. Nah, sedikit nanti sampai kemarin pada penjelasan daripada jangan buang air kecil fi tariq ya, di jalan-jalan, maknanya jalan umum. Ay maslukin, yang dilalui orang banyak. Seperti jalan-jalan yang memang banyak orang lewat di situ. Kenapa? Satu, juga khawatir kita dilihat, kedua juga mengganggu orang yang lewat, ya kan, baunya dan sebagainya. Wakilah, ada yang mengatakan yahrumut taghawwud ya, apalagi buang air besar jadi haram di situ. Ya, kalau seandainya dibuang aja. Kenapa? Lisihatin nahyi fihi, karena sudah sahih nas tentang larangannya. Seperti itu tuh nas Nabi sangat melarang buang air kecil, buang air besar di jalan-jalan umum. Dan bukan adab ya seorang penuntut ilmu, seorang muslim yang pantas dipandang sebagai orang-orang yang beriman. Wala tahta syajaratin muthmirah, enggak boleh juga buang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Pohon berbuah. Maknanya di sini ini sya'nu hadzalik walau fi ghairi waqti samar.
memang keadaan pohon itu berbuah, sekalipun pohon itu nggak dalam kondisi berbuah nggak boleh juga. Ini momen di pohon ini biasa mangga, lagi nggak musim mangga kencing di nggak boleh juga. Walaupun itu nggak musim berbuah, nggak boleh juga. Nggak mesti waktu ada buahnya kita kencingin bawahnya, nggak boleh, ya kan? Maknanya larangannya lebih keras kalau lagi berbuah. Nggak buah aja nggak boleh, kan itu kan berbuah, tapi kan nanti ngeresep, ya kan? Nah ini di sini dikatakan keadaannya lagi berbuah yang demikian. Walau atau sekalipun fi ghairi waqti samar, sekalipun bukan dalam kondisi musim buahnya, nggak boleh juga. Atau di sawah-sawah, boleh nggak? Walaupun belum waktunya panen, nggak usah dikencingin. Nah, apalagi yuk kalau samaruha, yang buahnya tadi itu memang dikonsumsi orang, nggak boleh. Nggak mesti harus dimakan. Mungkin buahnya tadi itu yuntafa'u bihi, diambil buat obat-obatan, kan bisa kan? Pohon yang buahnya dibuat obat, apa itu buatnya luka, buat apa? Nggak boleh juga. Yuntafa artinya diambil manfaatnya, sekalipun nggak dimakan. Buat apa namanya itu kalau orang buat penyakit-penyakit keluar, ada kan pohon-pohon yang diambil manfaatnya, kayak daun apa tuh, saga, nah itu manfaat. Daun sirih, ya kan, itu juga nggak boleh kita kan. Nah ini juga larangan. Wala yatakallam, dan kalau pipis jangan ngobrol, jangan ngomong, ya kan. Hala khurujil kharij, ya. Apalagi waktu keluarnya kita punya air seni atau buang air besar, nggak boleh pas lagi keluar, ya kan. Nah itu dilarang. Bighairi dzikrin, ya nggak boleh menyebutin zikir-zikir. Sekalipun zikir aja nggak boleh, ya kan. Ngobrol aja nggak, zikir aja nggak boleh, gitu. Apalagi ngobrol, ya kan. Linahyi anhu. Kenapa? Ada larangan dari Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kalau rokokan boleh nggak? Ini kan kadang-kadang beol merokokan lagi asapnya kemana-mana, ya kan? Nah, itu makruhnya itu lebih kejam dibanding makruh yang di luar, ya kan? Lagi nggak ini aja nggak buang hajat aja makruh, rokokan apalagi buang hajat, rokokan lagi, waduh ribet, ya kan? Tapi ada yang bilang nggak lancar kalau nggak rokokan, astagfirullah, ini macam-macam omongannya. Tapi memang itu larangan sebenarnya, larangan linnahyi anhu, lebih dilarang ya, di tempat-tempat biasa aja nggak boleh. Wa kadza fi hali ghairi khurujihi, sekalipun belum keluar, ya nggak boleh ngobrol. Di kamar mandi itu nggak boleh ngobrol, cerita-cerita lagi, nyanyi lagi di situ, ya kan? Mentang-mentang nyanyi, kadang-kadang banyak, ya kan? Nyanyi biasa nggak apa, kalau qasidah lagi, astagfirullah. Wa kadza fi hali ghairi khurujihi, sekalipun belum waktu keluar nggak boleh ngobrol. Apalagi pas keluar kencing ngobrol. Dari mana? Ya orang ini. Masyaallah. Ini enggak boleh fi hali khurujihi madama fil muaddi. Ya selagi dia berada di tempat yang disediakan tadi itu, masuk di tempat kecil itu lagi dia sudah berada di tempat-tempat larangan untuk ngobrol. Kayak gitu-gitu enggak usah ngobrol. Illa di darurat. Kalau darurat sih lain lagi. Seperti ada orang mau kecegur sumur. Wah, nah, itu enggak apa-apa, nyelamatin orang. Bahkan wajib inti negor kalau kayak gitu. Yang bilang ngobrol mampus dia, ya kan? Atau mau dimakan ular atau mau dicatok ular. Nah itu beda, yang gitu-gitu itu beda. Darurat itu tubahul mahdurat. Yang dilarang nggak apa-apa, gitu. Diperbolehkan yang dilarang kalau darurat. Ya. Wa inda qalahu li ghairi qada'il hajah inda jam'in. Jadi sekalipun masuknya itu bukan untuk hajat. Sekalipun kita masuk kamar kecil bukan untuk buang hajat. Mungkin mau cuci-cuci kaki atau mau wudu, ya kan? Nggak boleh ngobrol udah kalau masuk di kamar kecil udah. Kecuali darurat ya. Kayak gitu. Sekalipun bukan untuk qada hajat. Mau nyuci piring atau mau nyuci apa, pokoknya terserah deh, masuk tuh. Selain qada hajat. Itu menurut jamaah ya, sekalian kumpulan para ulama ahli fuqaha inda jam'in ya. Wa idza aqasa hamidallah biqalbihi faqat. Nah kalau seandainya dia bersin di kamar mandi, enggak usah alhamdulillah. Jangan, itu bertahmidnya di hati aja. Alhamdulillahnya di hati. Alhamdulillah. Tapi di hati ngomongnya, bukan mulutnya yang ngomong, ya kan? Udah. Jadi sekalipun dia ini atas itu maknanya bersin ya. Kan orang bersin ya.
Itu kan dianjurkan mengucapkan alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Tapi jangan alhamdulillah. Nggak usah kenceng-kenceng, di hati aja yang tahu kita sendiri. Nah, seandainya ada yang jawab di luar, mama, rahim apa? Yarhamukallah. Kan kita dianjurkan mendoakan juga kan? Doainnya juga di hati juga kalau kita di dalam. Yahdikumullah wa yuslih balahum. Ya kan, yuslih balakum, di hati juga. Kan balasannya gitu. Lu kok dibalas sih? Enggak usah dengerin nih. Jangan enggak paham ini. Ya kan nanti aja di berantemnya di keluaran. Udah ngomong di hati tadi. Ya kan? Nah, itu kan di kamar mandi, enggak usah kita ngomong. Ya kan doa-doa itu kan termasuk zikir kan? Doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Alhamdulillah, nama-nama Allah lagi. Nah, itu cukup di hati. Kalau lagi bersin ya. Kal mujami, sekali seperti orang lagi jima sama istri, ya kan? Lagi jima itu kita kumpul itu nggak boleh lagi jima baca-baca di situ lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Itu di hati aja. Atau sebelumnya jima baca, ya kan? Tapi kalau lupa pas jima baca di hati. Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu kan doa, tapi di hati waktu jima. Kalau kita lupa awalnya nggak baca, waktu jimanya baca di hati. Atau kan kita adan tahu-tahu bersin. Wah, jangan adan. Nah itu jawabnya itu di hati juga alhamdulillahnya. Jangan ada alhamdulillah. Ya, kacau di jadinya ini. Ini Allahu Akbar alhamdulillah jadinya. Ya kan? Nah itu bersinnya di hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu aja. Jadi hatinya udah ngomong alhamdulillah. Kalau seperti orang muadzin, ya kan? Jadi ada aturan. Wa yusabu alaihi min haitsu ma fi qalbihi. Itu semua sudah diberi pahala sebagaimana apa yang diungkapkan melalui hatinya. Allah tahu kan hatinya kan? Seperti baca doa di hati itu Allah udah kasih pahala. Apalagi dari hati, biasanya dari hati itu tulus dibanding di lisan doang tanpa hati kan. Kalau dari hati min haitsu ma fi qalbihi min makna alhamdi. Dari makna alhamdulillah tadi itu yang menunjukkan ala ta'dimil maula, di mana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hati Allah udah kasih pahala, udah bertahmid. Ya kan dapat pahala. Illa li daruratin. Nah, kecuali darurat. Ya kalau kita lagi pipis buangnya besar atau ada ular lewat. Waduh, sampai ya kan minggir, ada ular. Cepat ambil dong. Ya kan? Nah itu kan darurat, beda. Katanbih ala ma yukhsha alaihi mahdzur. Apa? Seperti yang dikhawatiri. Tanbih itu seperti dia memberikan peringatan kepada apa yang ditakuti, yang dikhawatiri supaya dia enggak sampai kena gigit ular atau jengking atau apa. Astagfirullah situ tuh. Tadi lewat sini. Nah, itu ngomong enggak apa-apa. Kita tahu, kita lihat orang mau masuk ke orang buta lewat, kita ingetin. Apa, Pak? Ada lubang. Nah, itu boleh. Darurat gitu itu disunahkan. Kita wudhu, ada orang mau masuk sumur, ya kan? Ada orang masuk sumur di wudhu, orang mau kejegur, ya kan? Jangan dibiarin mampus sekalian. Astagfirullahaladzim, ya kan? Nah ini. Wajibu, bahkan hukum mengingatkan tadi itu dalam kondisi kita buang air kecil, ngelihat orang kayak gitu itu wajib. Wajibu, wajib, bukan lagi sunnah, wajib. Itu nggak melanggar dari berbicara yang dilarang, bahkan itu diwajibkan berbicara. Kalau kita bisa ngomong, masih tahu nyelamatin orang, pahalanya lebih besar dibanding kita berpegang sama sunnah, ya kan? Bal ikhtara al-Azru'i tahrim al-qira'ah alaihi. Bahkan kalau Imam Azru'i ini mengharamkan orang baca-baca ayat di waktu apa? Masuk kamar mandi, haram. Walaupun ada yang bilang di sini makruh, ya kan, tapi di sini dibilang haram. Kalau Imam Azru'i, ya, karena itu apa? Kalamullah, mesti kita agungkan, bukan kita lecehkan bacaannya di dalam tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat kotor. Wala yastanjiya fi ghairi mu'addin. Jangan kita beristinja di tempat-tempat yang tidak disiapkan untuk beristinja. Ya, kalau bisa. Jangan, kecuali memang ada tempat toilet khusus buat laki-laki, perempuan, ya kan? Karena ada tempat yang sudah disiapin. Al-mu'ad, yang itu maknanya yang sudah disediakan. Nah, itu jangan wala yastanjiya fi ghairi mu'addin bil ma'i fi maudhi'ihi. Nah, maknanya kalau di tempat yang tidak disediakan kita pipis di situ terus
cebok di situ juga nggak boleh. Jadi kalau di toilet itu kan memang tempat yang disiapkan buat pipis di situ. Terus dipencet, airnya bersihin, terus cebok lagi di situ boleh karena sudah dibersihin sama air yang kita pencet tadi itu kan bersih udah. Cebok di situ nggak apa-apa karena sudah dipencet tadi bersih. Tapi jangan masih menggenang itu kencing situ juga sekalian. Minimal nanti harus bersihin dulu pakai air siram baru dipipis situ. Berarti udah bersih kan. Nah, maknanya ini fi ghairi mu'addin yang dilarang yang di tempat yang tidak disediakan. Pipis di situ, kencing di situ, cebok di situ juga. Nah, itu dilarang. Nah, fi maut. Kenapa? Li'alla yusibahur rasyad, supaya tidak menimpa yang namanya percikan air kepadanya. Kalau ini kencing di sini, cebok di situ kan tempias. Kena kakinya, kena sarungnya, apa celananya. Nah, ini jadi najis. Wa sunnah li mustanjin, dan disunnahkan bagi orang yang beristinja bihajarin, kalau bisa bawa batu tadi itu apa namanya? Batu peper sebelum dia ini cebok dengan air. Disunnahkan pakai batu peper tadi itu ayyunadira bihi apa? Ayyubadira bihi. Supaya dia bergegas, ya artinya menggunakan batu peper tadi itu li'alla apa itu? Ya jifah ya. Supaya tidak apa? Ya jifah, supaya kata ulama supaya tidak mengenai yang namanya percikan, sisa-sisa percikan tadi itu. Kalau udah kering pakai batu kan jadi siramannya kan agak bersihan dibanding nggak pakai batu, ya kan? Supaya lebih bersih. Ya jifah itu supaya kering ya. Bal qad tajibu, bahkan hukum pakai batu ini jadi wajib ya. Kalau memang tidak ada air yang memang harus pakai itu, ya kan? Nah, qad tajibu idza wajabatit thahara, apabila dirinya sudah wajib bersuci. Maka jadi pakai batu itu jadi wajib. Ini kita di jalan enggak ada ini, waduh air gimana nih? Pakai batu biasa dulu. Walaupun belum ngangkat raf'ul hadas. Belum ngangkat hadasnya tapi najisnya udah terangkat. 3 kali kering udah. Itu kalau kena pakaian kita enggak najis karena kering sama kering kan enggak yu'athir, enggak berpengaruh. Ya kan? Tapi kalau kita nanti mau sholat mesti siram dulu. Paham ya? Kalau kita sholat mesti karena belum ngangkat hadasnya kan. Cuman memperbolehkan apa? Sudah istinja dengan batu tadi itu. Kalau nggak pakai istinja gitu, jadi haram, apa jadi nggak baik. Akhirnya kena pakaian kita najis. Yang dikhawatiri itu. Wajibati thaharatu bihi. Wala ma'a yakfihi laha ma'al istinja. Apalagi nggak ada air yang mencukupi untuk dia beristinja, maka jadi hukumnya wajib pakai batu tadi. Kalau nggak ada air yang mencukupi untuk dirinya beristinja, maka pakai batu tadi jadinya wajib. Nah, dan dianjurkan wa yastabri aminal baul, membersihkan anggota tempat yang kena air seni tadi itu dari najis, itu harus sebersih-bersih. Istibra. Istibra itu hukumnya di sini ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Nadban ya sunnah. Udah bersih nih. Terus kita apa namanya? Istibra. Istibra itu nunggu sampai bersih kira-kira benar-benar keluar semua ini deh. Ya kan? Biasanya itu dipijit-pijit supaya ini apa namanya majrol dakar, tempat mengalirnya seni yang di dakar itu betul-betul sudah diyakini sudah nggak ada sisa-sisa, gitu. Ya kan di sini dibilang nadban sunnah, ya. Wakila wujuban, ada yang bilang wajib. Indonna audahu, kalau dia menyangka ini masih balik, maka hukumnya wajib membersihkan sampai sebersih-bersihnya. Kalau dia nyangka ini kalau anak langsung berdiri masih keluar ini, maka hukum istibrok tadi itu jadi wajib. Tapi kalau bilang kayaknya sudah bersih nih, nah kita istibrok lagi itu sunnah. Paham ya? Tapi kalau dia nyangka ini kayaknya belum bersih, langsung berdiri, maka wajib istibrok, wajib dipijit supaya air yang masih tersisa di majrul dakar itu tempat ngalirnya itu di dakar benar-benar bersih. Indanna audahu binahwi, seperti contohnya caranya dengan tanah nah. Tanah nuh itu berdehem. Kalau dehem itu neken dari perut gini sampai dari dada ke perut. Jadi perut kan ketekan bawah. Ini ketekan dari sini. Dia keluar. Kalau ditekan gitu. Agak neken. Jangan cuma dehem model apa ini? Godain cewek ini, ya kan? Dehemnya yang agak neken gitu. Ya kan, anaknya gitu.
Ada dehem macam-macam, ada dehem sunnah, ya kan? Ada dehem makruh. Makruh kayak orang lagi makan-makan dehem. Makan dehem lagi, ya kan? Ada cewek dehem haram. Nah, ini salah satunya. Tanah Nuh ini apa sunnah kalau kita habisnya buang air terus kita gitu, ya kan? Biasanya itu istibra itu bisa juga bersihnya itu kalau dia bisa jadi dengan wanataro, bersuara keras. Ngomong gitu, itu kan ada tekanan, ya, tekanan supaya air yang tersisa itu keluar. Mengiring ke kiri dikit, karena kalau kandung kemih itu arahnya ke kiri. Kalau kita ke kiri dikit, cepat keluar. Kalau kita gini, dia ke sini, masih ada kan. Itu miringin ke kiri dikit, baru dehem dipijit-pijit. Ila ayyadunna annahu lam yabqa, sampai dia menduga bahwasanya sudah tidak tersisa lagi bimajrad dakar. Di tempat ngalirnya dakar tadi itu, air dari dakar tadi itu udah dia yakin di situ udah nggak ada lagi air seni. Ini kesunahannya. Ma yukhafu khuruju, apa yang dikhawatir masih keluar, makanya dia harus yakin. Kira-kira kayak masih keluar nggak ini? Oh nggak ada, alhamdulillah udah. Kalau bisa nanti berdiri dulu, ya kan, keluar nggak? Gerak-gerik gini, oh ya benar nggak ada. Udah baru cebok, udah bersih udah. Tapi kalau dia langsung berdiri cebok, tahu jalan keluar. Ya Allah, ya kan? Mesti harus cebok lagi, karena yakin keluarnya kan. Kecuali kalau nggak yakin keluar nggak apa-apa. Makanya harus jelas ya, masalah istibra ini harus benar-benar ya. Kalau dengan dehem, dengan gitu-gitu itu berarti benar, bersih, pijat, ya kan bersih. Wa yakhtalifu bi ikhtilafin nas ya. Dan memang urusan-urusan keluarnya air seni ini masing-masing. Ada orang yang sekali keluar nggak keluar lagi. Ada yang udah keluar, udah bersih nih, jalan keluar. Ya kan masing-masing kan? Masing-masing manusia nggak tahu mungkin dari apa tuh ya, penyebab penyakit apa yang nggak paham deh. Nah, masing-masing. Nah kalau kita istibra, itu lebih menyelamatkan dia. Ya kan? Walaupun wala yutaqayyadu bi sab'ina khutwatan. Kalau orang dulu itu di qaid, artinya itu diberi batasan supaya jelas tidak keluar lagi. Di kamar mandi itu dia gerak 70 kali langkah, 70 langkah. Sampai 70. Ini kalau orang dulu ada yang gitu, tapi di sini tidak enggak diberikan batasan sampai ke situ, enggak diberikan batasan sampai ke situ. Tapi kalau bisa sampai situ udah enggak bakal keluar. Kalau ada yang begitu gitu, mau kencing aja 70 langkah dulu gerak-gerik. Berarti kan enggak keluar sudah. Berdiri ya kan, terus disiram, aman udah. Tapi kalau ini hukum pakai 70 langkah itu tidak dikoitkan, tidak masalah orang bilang tidak dipaksain harus begitu gitu. Ya tidak diberikan koit, batasan ke situ enggak. Kenapa? Walam yajib, bahkan itu tidak wajib seperti itu. Ya menurut ente yang jelas sudah suci aja, sudah bersih gitu, udah hukumnya. Kenapa enggak sampai ke situ? Karena hukumnya di an-nadhahir ada mu'audihi. Yang jelas itu sudah tidak keluar lagi, itu aja. Yang hukumnya sucinya itu sudah tidak keluar lagi, harus sudah dibasuh. Berarti apa? Suci bersih. Ya kan? Karena ini ada satu hadis Nabi besar Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, wa in kana dhahira haditsin, ada zahirnya hadis Nabi menekankan tentang bersuci itu harus bersih. Tanazzahu minal baul, Nabi bilang. Tanazzahu minal baul. Fa inna 'ammata 'adzabil qabri minal baul. Kenapa Nabi bilang tanazzahu ay tatahharu? Bersucilah kau sesuci-sucinya, ya artinya tatahharu. Tentang buang air seni, ya, tentang buang air seni ini disuruh kita sebersih-bersihnya. Kenapa Nabi bersabda seperti itu, menekankan kita supaya bersih dalam cebok tadi itu? Karena banyak adab kubur itu, ya kan? Ditimpakan sama Allah di kuburan itu rata-rata orang urusan kencing nggak bersih, atau istinja nggak bersih, goit, atau dia nggak perhatian masalah sairun najasat, najis banyak tuh, ya kan? Dia kencingnya bersih tapi najisnya ke celananya, sama aja, itu kena adab kubur juga. Serem loh. Nabi ini pernah lewat di kuburan, ada 2 kuburan, nangis, kenapa Rasulullah? Sian, ini dua-duanya lagi disiksa di kuburan nih.
Nabi dengar, iya. Kenapa Nabi? Dosanya apa? Lah, dia wa ma yu'adzabani bikabir. Enggak disiksa karena dosa besar. Lakin yu'adzabani bisaghir, dia disiksa dosa kecil. Dosanya apa Nabi? Yang satu, dia suka ngumpat orang. Hidupnya dulu ngatain orang. Tuh monyet lewat. Orang ada aja omongannya, ya kan? Suka ngatain enggak enak. Pokoknya kalau ada ini, oh iya. Nanti yang satu lagi kalau pipis nggak bersih, ini dua-duanya disiksa model ini. Akhirnya Nabi mengambil pelepah kurma, potek ditancepin satu. Nabi bakal apa nih? Ini selagi masih kering, semakin basah, dia beristighfar. Nah istighfarnya ini menjadi keringanan buat siksanya dia yang ada di kubur itu. Makanya jadi dalil buat kita naburin bunga itu, yang wangi-wangi, kembang melati, selagi masih seger-seger itu beristighfar. Pohon-pohon itu beristighfar. Nah istighfar itu tanda di pohon. Nah itu nanti buat ngeringanin yang di kuburan itu. Nah katanya ulama lah, kalau pohon aja yang nggak wajib sholat, nggak wajib apa aja istighfarnya bisa diterima buat si kubur, apalagi orang-orang yang beriman sama Allah, doain tahlil, ya kan? Nah, itu dalilnya kita banyak. Dalilnya kita itu tentang bolehnya tahlil apa aja. Makanya orang nggak boleh ngata-ngatain tahlil bid'ah masuk neraka lah. Ini belum mati sih, ya kan? Nah, kalau sudah mati minta ditahlilin lagi, ya kan? Nah itu, makanya salah satu dalil-dalilnya begini. Tanazzahu ay tatahharu minal baul. Bersihkanlah kamu dari air seni, maknanya dari waktu pipis harus jaga yang benar ya. Tanazzahu itu benar-benar nazih itu bersih, suci. Fa inna ammat adabil qabri minal baul ay aktsaru ma yu'adzabun nasu bihi. Paling banyak manusia disiksa di kuburan itu fi kuburihim wa adamul istinja'i min baulihim. Karena enggak benar istinjanya waktu pipisnya itu enggak benar-benar bersih. Ya masih masih kena di celananya, masih ya di tempatnya dan sebagainya. Tanazzahu maknanya apa? Maknanya daruratut tahaffud, sangat menjaga kesuciannya. Kayak orang benar-benar harus darurat, harus dijaga banget nih. Cuma maknanya itu tanazzahu. Ma minal baul wal ghaid wa sairin najasat. Mau buang air kecil, mau buang air besar harus hati-hati. Ya kan? Atau dari najis-najis. Apa yang ada di kamar enggak boleh ada najis-najis kena ke kita. Maknanya tanazzahu disuruh kita wa husnul istinja minhu, yang baik kalau istinja yang benar yang cakep. Wa li'annahu yumkinuhu idza ahassa bihi talaqqihi binahwi hajarin. Nah, boleh jadi kalau bisa memungkinkan dia merasakan tadi itu dengan mendatangkan batu di tempat ini dakarnya. Nah, kalau sudah begini kan berarti kan udah bersih nih, udah nggak ada yang netes-netes, ya kan? Baru tinggal disiram air jadi bersih. Istinja itu pakai yang meresap itu supaya narik. Makanya itu sifatnya batu tadi itu harus yang bisa menarik najis, gitu, mengangkat najis. Jangan pakai kaca. Kaca kan pelepotan, kemana-mana boleh, ya kan? Pokoknya nggak boleh yang basah, ya kan? Kalau basah kan, karena basah kan tambah kemana-mana. Maka yang kering yang narik najis, yang bisa ngeresep narik. Jadi kan di sini bersih, tarik. Nah ini yang maknanya seperti itu sifatnya. Minal baul wal hadar ya. Khawatir enggak boleh kita ini enggak menjaga kesucian. Wa li'annahu yumkinuhu idza ahassa bihi talaqqihi binahwi hajarin. Wa yajuzu tajfifu walihi biyadihi. Inda Imam Muhammad Romli. Jadi boleh dia mengeringkan tadi itu air seninya dengan tangannya tadi dipencet gini, sit. Ya kan? Sampai bersih. Kira-kira enggak ada di tempat mengalirnya dakar tadi itu air seni, maka sudah dikatakan suci. Nah, insyaallah nanti pada waktu yang akan datang kita sambung lagi wa yaqulu nadban, dan ada kesunahan saat kita masuk kamar kecil membaca doa ya. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Insyaallah kita terangkan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa mengamalkannya. Ala hadin niyya wa likulli salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.